Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Septian Fajar, NIM S1121068. Di sini saya akan menjelaskan materi nested loop dengan contoh program C++-nya. Yang dimana itu nested loop, pertama, pengulangan atau looping merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Yang kedua, loop bersarang atau nested loop merupakan struktur pengulangan atau looping dengan struktur yang lebih kompleks. Ketiga, di dalam sebuah blok pengulangan atau looping, while, for, dan do while dapat terdapat blok looping, while, for, dan do while yang lain. Keempat, di dalam sebuah blok pengulangan atau looping, while, for, dan do while dapat terdapat pernyataan if. Di sini flowchart nested loop, yang pertama itu mulai, kemudian inisialisasi, terus cek kondisi pertama. Apabila benar, kita lanjut ke cek kondisi kedua. Apabila benar, lanjut ke memunculkan perintah satu. Apabila salah, memunculkan perintah dua. Di sini blok looping. Apabila benar, lanjut ke kondisi pertama. Apabila salah, langsung selesai. Kita masuk contoh pertama itu buat algoritma flowchart dan program untuk menampilkan deret bilangan mulai sampai n di input sehingga ditampilkan misalnya n sama dengan 10. Output 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, dan seterusnya. Di sini kita masuk contoh program C++ dari nested loop yang pertama, yaitu pertama masukkan include.
yang dimana di sini kasus pertamanya sudah terjalan atau sudah terproses. Baik, di sini kita masuk ke flowchart nested loop yang kedua. Yang pertama itu mulai, terus lanjut ke inisialisasi pertama, terus cek kondisi pertama, apabila betul lanjut ke inisialisasi kedua, terus lanjut ke cek kondisi kedua, apabila betul ditampilkan perintah kedua, kemudian lanjut ke langkah kedua, terus langkah pertama. Apabila dicek kondisi kedua ini salah, maka pindah baris ke langkah pertama. Terus ini langkah pertama akan blok looping sampai ke kondisi 1. Apabila betul akan terulang ke inisialisasi kedua. Tapi apabila salah akan selesai. Contoh yang kedua itu buat algoritma atau flowchart dan program untuk memasukkan satu nilai. Jika dimasukkan 5 akan menampilkan output seperti di sini. Ya, di sini kita masuk lagi contoh kedua dari contoh program C++ dari nested loop.
Baik, di sini kita akan jalankan programnya. Sorry, tadi ada kesalahan. Ya, ini contoh nested loop yang kedua sudah berhasil. Ya, kita lanjut di contoh ketiga dari nested loop. Itu yang pertama, buat program untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Kedua, buat program untuk memasukkan satu nilai. Jika dimasukkan 5 akan menampilkan output seperti ini. Ya, di sini kita sudah masuk di contoh C++ dari nested loop yang ketiga. Kita langsung saja loop lagi. Mulai. Terus
Di sini kita akan mulai programnya. Step loop yang ketiga. Oh, sorry, di sini harus saya. Ya, ini salah satu program yang ketiga dari nested loop berhasil. Ya, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang materi array, yang dimana itu array adalah sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Array punya nama, tipe data, dan jumlah elemennya. Tipe data nama array atau jumlah elemen. Indeks array selalu dimulai dari 0. Nah, di sini perbedaannya dari variabel dan array. Kalau variabel itu cuma hanya satu data. Kalau array itu bisa beberapa macam data. Terus kita masuk di contohnya. Yang pertama itu misalnya array A dalam kurung 10, kedua nilai array 0 sampai array 9 diinputkan, kemudian akan dicari nilai tertentu, misal X. Outputnya apakah nilai X ada atau tidak ada dalam array. Kemudian kita masuk di flowchartnya. Misalnya array 5 sama dengan 72195, akan ditentukan nilai terbesar dari 5 nilai dalam array A. Yang pertama itu mulai, terus masukkan inisialisasinya array 5 sama dengan 72195 dan 5. Terus akan dideklarasikan di max sama dengan array 0 i sama dengan 0. Terus apabila betul, lanjut ke kondisi pertama itu i lebih kecil dari 5. Apabila betul lagi, lanjut akan memunculkan array a i lebih besar dari max. Apabila betul lagi, akan memunculkan lagi max sama dengan array a i. Terus lanjut ke i sama dengan i plus 1. Apabila betul akan terulang lagi ke kondisi pertama yang dimana i lebih kecil dari 5. Tapi apabila salah akan output max atau selesai. Ya, yang dimana di sini kita akan masuk lagi di contoh program C++ dari array. Yang pertama itu kita masukkan include. Tujuh, satu, besar.
Sini kita langsung jalan ke programnya. Ya, mana itu program pertama dari array itu berhasil, nilai terbesar adalah 9. Ini di mana itu contoh kedua, misalnya array 10, nilai array 0 sampai array 9 diinputkan, kemudian akan dicari nilai tertentu, misal X. Outputnya apakah nilai X ada atau tidak ada dalam array. Kita masuk di flowchartnya. Yang pertama itu mulai, kemudian inisialisasi I sama dengan 0, array 10, lanjut ke I lebih kecil dari 10 apabila betul, ditampilkan input array I, kemudian lanjut I sama dengan I plus 1. Terus apabila langkah I sama dengan I plus 1 betul, akan terulang ke kondisi yang pertama I lebih kecil dari 10. Apabila salah, akan menampilkan input X, kemudian lanjut ke ketemu false, I sama dengan 0. Kemudian lanjut ke kondisi yang pertama itu I lebih kecil dari 10. Apabila betul lagi, akan lanjut ke langkah yang pertama itu X sama dengan array I. Kemudian di langkah pertama apabila betul akan ketemu sama dengan true. Apabila salah di langkah pertama maka akan terulang ke I sama dengan I plus 1. Kemudian lanjut lagi terulang ke kondisi yang pertama yaitu di mana I lebih kecil dari 10. Kemudian apabila di kondisi yang pertama itu I lebih kecil dari 10 salah, maka ketemu, apabila betul ada, dan apabila salah tidak ada, maka selesai. Ya, dimana kita akan masuk ke contoh array yang kedua, itu contoh program plus C++-nya. Sim.
Terus terus ya di sini eh sorry saya lanjutkan tadi contoh program C++ dari array yang kedua itu. Ya di sini saya sudah atur, kemudian kita jalankan programnya. Ya nilai yang ingin dicari misalnya 2 ada, kemudian nilai yang tidak ada maksudnya, atau nilai yang tidak ada dalam misalnya. Ya nilai 45 tidak ada, berarti di contoh C program plus plus yang ada yang kedua ini berhasil kita jalankan. Coba. Ya di sini kita masuk ke contoh ketiga dari program array, yaitu yang dimana deret Fibonacci dapat diselesaikan menggunakan array. Misal akan ditampilkan 10 angka pertama dari deret Fibonacci. Array 0, array 1, 1, kemudian, kemudian
Kita masuk ke flowchartnya, yaitu pertama mulai, kemudian inisialisasi I sama dengan 2, array 10, kemudian lanjut array 0 sama dengan 0, array 1 sama dengan 1. Kemudian lanjut ke kondisi pertama, yaitu I lebih kecil dari 10. Kemudian apabila betul lanjut ke langkah yang pertama, apabila betul lanjut akan ditampilkan array I sama dengan array I kurang 1 plus array A kurang 2. Kemudian lanjut lagi ke langkah berikutnya, I sama dengan I plus 1. Apabila di langkah berikutnya akan terulang lagi ke kondisi yang pertama, itu yang dimana I lebih kecil dari 10. Apabila salah akan lanjut ke I sama dengan 0. Kemudian lanjut ke kondisi pertama, itu I lebih kecil dari 10. Kemudian apabila betul akan ditampilkan output array I, kemudian lanjut I sama dengan I plus 1. Apabila betul lagi akan terulang ke kondisi yang kondisi pertama, I lebih kecil dari 10. Apabila salah langsung selesai. Oke, kita masuk ke contoh ketiga dari program array itu. Pertama lagi include. Oh, sorry. Kesalahan.
Di sini dari program C++ array yang ketiga berhasil 0112358132134. Di sini berhasil. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Saya Muhammad Rian. Apabila ada salah kata dalam penjelasan materi Algo Pro ini, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses tahap belajar juga. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.